Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama Nicut di sini. Hai, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman semuanya. Dan kali ini aku akan berbagi cerita aja sih, yang dahulu-dahulu, yang juga sekarang masih ada yang sering terjadi lah gitu. Tapi mumpung aku masih ingat, masih tersimpan di memori aku ini, dan aku tuangkan kembali dan aku berbagi di channel ini. Untuk pertama-tama aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu bagi yang menjalankannya sampai ke akhir dengan amal-amal yang terbaik ya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan komen-komennya yang positif biar ke depannya aku makin berkembang. Ingat ya, komennya yang sopan karena kita manusia penuh etika dan kita orang Indonesia yang pastinya penuh budaya, ya enggak sih? Dan kali ini aku akan, menceritakan, di sini aku akan menampilkan, si bapak-bapak yang di mana dia lagi direkam oleh ibu-ibu yang jaga warung apa toko, nggak tahu ya. Karena dia, ketahuan lagi, ngambil beras atau ya kebutuhan gitulah. Kalau dilihat-lihat mungkin dari wajahnya itu, ini ya, kita merasa ibah atau kasihan gitu. Tapi di sini aku akan ngasih sudut pandang, ini di sisi jadi kasir. Dulu pernah aku ya berpengalaman jadi kasir, dan satu sisinya lagi aku akan menceritakan ini si bapak-bapak ini, agak mirip-mirip yang pernah terjadi di salah satu kampung gitu, yaitu, ya kampung kampung akulah gitu. Di mana ini, si bapak-bapak ini, aku pertama-tama aku akan menceritakan ini di sudut pandangnya sebagai kasir nih sudut pandang aku ya, yang setuju ya nggak apa-apa, yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Ini cuma toh aku akan, mengeluarkan pendapat aja gitu. Eee, kalau sebagai kasir, dulu aku sebagai kasir kan di suatu toko gitu. Emang si owner-nya yang punya tokonya itu, ibaratnya kan kita kan digaji nih sama yang punya toko gitu. Itu kayak duit, kayak barang gitu udah diserahkan tanggung jawabnya ke kita gitu. Jadi kalau ada sesuatu barang hilang itu kita yang ganti gitu. Sedangkan kita itu kan bekerjanya untuk, menghasilkan uang gitu, menghasilkan upah gitu. Tapi, kalau kita ibaratnya kalau ada barang hilang otomatis kita harus ganti walaupun diangsur-angsur gitu. Itu ada juga, atasan atau, owner-nya yang baik itu teman-teman kalau ada barang hilang itu diangsur-angsur teman-teman sampai, barang ini kebayar lunas gitu. Tapi, kalau dipikir-pikir kasihan rasanya gitu kalau sebagai kasir gitu, gaji kita itu setiap bulan harus dipotong, ada potongan gitu dari barang hilang atau barang yang nggak kita ambil gitu, orang lain yang ambil tapi emang itu aturannya gitu. Tapi emang seenak-enaknya kerja itu emang kerja di perusahaan teman-teman. Kenapa? Karena ya semuanya itu, ibaratnya itu, nggak bakalan ada resiko kayak gitu, soalnya kan kita kan memproduksi gitu, bukan menjual langsung gitu ke customer gitu. Dan aku akan menceritakan ini terjadinya itu di suatu kampung ya, kampung akulah gitu teman-teman. Di mana ya, kayak si bapak ini tapi bedanya itu kalau si bapak ini itu dia ngambilnya itu rumah ke rumah gitu. Kan kalau di kampung itu biasanya kan kalau istirahat itu ya, orang kampung lah ya, istirahat itu ya sekitar jam 9.00-an itu udah pada tidur, udah di rumah lah gitu, bukan yang kayak di kota-kota ya teman-teman. Dan, paling kalau ya maghrib kayak maghrib gitu, azan-azan gitu, itu di saatnya kita udah tutup pintu gitu, itu dulu ya, dan itu di kampung ya. Ini aku tegaskan lagi di kampung ya gitu. Tapi, kenapa aku akan mengaitkan atau memiripkan cerita ini, cuma bedanya itu, ini kondisinya itu kalau dia ngambilnya itu di toko atau di warung, kalau ini ngambilnya itu di rumah-rumah gitu. Ya apalagi lah ya teman-teman yang diambil ya pasti uang, ya beras gitu ya, makanan kebutuhan-kebutuhan gitu. Di mana, waktu itu si bapak-bapak ini sebenarnya itu dia tinggalnya itu masih dekat-dekat,
dekat-dekat, di kampung itu gitu, maksudnya masih satu kampung lah gitu. Sebenarnya itu si bapak-bapak ini asalnya itu dari luar daerah aku, tapi dia itu dapat istri, satu kampung sama aku gitu. Kan ibaratnya itu kan kita kenal ya kalau orang Sumatera itu teman-teman rumahnya itu dekat-dekat, nggak kayak perumahan ya, dekat-dekat, nggak ada pagar, nggak ada apa gitu, pokoknya kayak satu suku gitu, rumahnya dekat-dekat gitu. Dan si bapak ini ketahuan dia, ngambil gitu atau ketahuan nyolong gitu itu ya sekitar jam 12.00-an ke atas gitulah gitu. Ketahuan ya mungkin adalah orang yang ya pulang kemalaman gitu. Itu sebenarnya satu 2 orang sih gitu. Jadi pas ini ya nggak tahu juga, pokoknya dia itu ketahuan aku taunya itu orang udah rame-rame aja gitu di sekeliling si bapak itu gitu. Tapi kalau dengar-dengar cerita itu si bapaknya itu ya ngambil ngambil beras sama duit kalau nggak salah gitu. Jadi kan kita kan kaget gitu ibaratnya sebenarnya bukan kaget karena dia suka nyolong ya teman-teman, tapi kita kagetnya kok dia bisa-bisanya berani, nekatnya gitu. Ibaratnya dia kan masih tinggal di wilayah di situ, di kampung itu gitu. Kok dia ngambilnya itu tetap di kampung itu gitu, sedangkan kita kan tahu, istrinya pelaku, anak-anaknya pelaku, saudara dari istrinya pelaku atau ya yang pokoknya keluarganya ya gitu. Dan akhirnya kan dia itu di kayak ketangkep gitu, aku nggak tahu apa dia digebuk waktu itu, aku lupa deh. Pokoknya dia itu udah kondisi bajunya itu dibuka tinggal cuma kolor atau apa itu namanya, celana yang selutut gitulah teman-teman, celana pendek gitu, tapi biasanya orang makainya di dalam gitu loh teman-teman. Dan di situ ya yang punya rumah juga udah keluar gitu, pokoknya udah rame lah kondisi di situ. Pada ini, mungkin kena geramnya kali ya, kena orang-orang sana geram, ya udah dilaporin aja ke polisi gitu. Tapi sebenarnya si bapak ini, dengan bajunya udah yang nggak pakai baju lagi, cuma pakai celana pendek gitu, itu dia udah kuyup sebenarnya, nggak tahu dia sembunyinya di kolam ikan, kalau di kampung aku namanya itu tobe ya teman-teman, tobe ikan namanya itu. Kebetulan yang korban tempat dia nyolong itu teman-teman, itu tuh dia punya kolam ikan di depan gitu, yang udah lama nggak aktif tapi masih ada ikan-ikan gitulah gitu. Dan di situ kayaknya dia itu ketahuannya sembunyinya di situ gitu. Tapi ketangkap, habis itu ya udah dikasih hukuman lagi, itu dimasukin lagi, diceburin lagi ke kolam ikan itu gitu. Itu yang aku ingat ya. Tapi aku sebelum-sebelumnya aku nggak tahu, soalnya aku kondisinya itu orang udah rame-rame aja gitu. Di sana itu orang ya mungkin udah geram, "Kenapa kamu ngelakuin di sini?" Gitu. "Ini kan jelas-jelas kampung istrimu dan di mana kamu tinggal," gitu. Dan akhirnya itu adalah, "Ya udah laporin aja ke polisi," kata ada satu bapak-bapak, aku ingat banget tuh. Dan si yang pelaku itu ngomong gini, si bapak-bapak itu ngomong gini yang nyolong ya teman-teman, "Ya udah kalau dilaporin," dia dengan pasrah gitu. Tapi bedanya dulu sekarang itu kalau dulu itu kan emang cuma hukumannya begitu gitu, kalau nggak dilapor polisi, ya udah, kalau nggak dihukum secara secara orang-orang kampung gitulah teman-teman. Kalau sekarang kan hukumannya ya lumayan ya. Kayak direkam, bisa ribuan orang mengetahui gitu, "Oh, si bapak ini tukang nyolong," gitu. Tapi, eee, tetap aja ini kan ada resikonya gitu. Aku sih sebenarnya nggak nyalain yang ngerekam ya, di sini aku nggak menyalahin yang ngerekam gitu. Emang resiko jadi kasir itu ya gitu teman-teman, ibaratnya sedih juga gitu, ibu kitanya itu harus ganti rugi gitu, kitanya itu harus gaji yang seharusnya milik kita utuh, udah nggak utuh gitu. Dan akhirnya, adalah inisiatif, ya udah laporin aja dia gitu, eee, laporin aja ke polisi gitu. Dia sebenarnya yang nyolong ini ya ampun-ampun sih ya, namanya orang udah mengetahui dia sering melakukan, ya udahlah ya. Jadi ya dia pasrah gitu, tapi dia ngomong gini, kalau dia malam ini nggak pulang atau dilaporin ke polisi, otomatis anaknya nggak makan, anak istrinya nggak makan gitu. Sebenarnya teman-teman keluarga dari istrinya itu bukan orang yang miskin, orang yang kekurangan ya. Ya boleh dibilang di kampung itu dia, lumayan berkecukupan atau lebih lah gitu. Jadi pas itu
eee, orang nanya dong, "Kenapa kamu nekat banget nyolong ini?" "Ya anaknya kelaparan di rumah," katanya gitu. Nah istrinya kelaparan, terus orang kan ini, "Kenapa nggak kerja yang lain?" "Nggak ada yang mau ngasih dia kerja," katanya gitu. Yang aku tahu sih bapak-bapak itu, ya aku kenal sih gitu, dia kalau setiap Sabtu Minggu itu tuh dia itu, apa namanya, pergi berburu gitu teman-teman. Ya ibaratnya pas hari Minggu lah kalau nggak salah gitu, ya itu penghasilannya segitu aja gitu. Emang sih nggak ada orang yang mempekerjakan dia, ya ibaratnya mau dipekerjakan kayak gimana ya, namanya orang, di kampung kan ya kan berpetani, bukan ngantor, bukan apa-apa gitu. Jadi ya gitulah teman-teman, kalau ya ibaratnya itu ini sudut pandang aku aja ya, ibaratnya jadi kasir itu resikonya ya kayak gitu, ya aku nggak mempersalahkan Mbaknya yang ngerekam atau, Mbaknya yang jadi kasir di situ gitu. Emang itu pernah aku rasakan gitu, tapi untungnya gitu karena aku di Mart itu, aku itu cuma bertahannya itu sebulan doang setelah SO, ada barang hilang gitu, itu kayak, dipotong walaupun berapa itu kerasa banget teman-teman, maksudnya, "Kok gini ya?" Gitu. Ibaratnya kerja kita, kok gaji kita nggak utuh ke kitanya gitu, berkurang gitu. Jadi di situ udah aku langsung resign, aku susah ternyata jadi kasir itu pertanggungjawabannya susah banget gitu. Tapi itu aku, stopnya di situ ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku juga jadi kasir juga, tapi yang aku ngomong itu yang pernah aku ngerasain aku harus ganti rugi itu ya di Mart-Mart ini gitu. Jadi aku nggak mau gitu. Tapi kalau di toko-toko yang lain itu, pinter-pinternya kita mengakali teman-teman, ibaratnya pintar-pintar kita harus cara menggantinya itu supaya gaji kita utuh itu, ya itu kita harus berusaha keras teman-teman. Kadang-kadang kita sama ada itu kayak pembeli gitu. Dulu aku pernah juga jadi kasir di toko sepatu sendal tas gitulah. Itu aku itu sering dapat tips gitu teman-teman dari, customer gitu. Biasanya kan kalau kembalian ini segini nih gitu, ya udah ambil aja gitu. Itu aku kumpulin teman-teman. Seandainya nanti SO ya, apa ada yang kurang gitu ya otomatis aku harus melengkapi gitu. Tapi aku sebagai kasir biasanya aku setiap hari sebelum tutup gitu aku udah ini sih, udah ibaratnya aku hitung-hitung gitu, aku catat, aku hitung-hitung lagi barang-barang yang hilang apa aja gitu. Kalau seandainya ada yang hilang, ya udah aku kumpulin duit dari yang dikasih kembalian orang itu, udah aku bayar kayak gitu teman-teman, itu sih. Ini sudut pandang aja ya, tapi kalau teman-teman punya sudut pandang yang lain silahkan berkomentar di sini, aku tahu kalian akan, menulis yang macam-macam, tapi menurut aku, apa yang kalian tulis, itulah tingkat dari kecerdasan kalian, jadi yang sopan yang teman-teman. Oh iya teman-teman terima kasih banyak-banyak loh yang udah ngeklik video ini, yang udah menemani aku sampai akhir, dan di next video aku akan berusaha yang lebih baik lagi. Ini sebenarnya channel ini itu aku mau belajar public speaking aku teman-teman. Aku itu ibaratnya, aku itu sering ngerasa ragu-ragu sebenarnya kalau berbicara gitu. Maksudnya aku bercerita ini yang ya sesuai pengalaman aku aja ya, sesuai yang aku ketahui gitu. Ini sudut pandang aku, ini pendapat aku, dan kalau kalian punya pendapat lain nggak apa-apa, sah-sah aja ya. Kita itu punya hak untuk berpendapat ya teman-teman, selagi sopan dan tidak menyakitkan. Dan sampai jumpa di next video, dadah.